application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi hot ya di pilkada yang akan datang. Sepertinya pilkada di Jakarta khususnya ini aromanya mirip-mirip seperti pilpres gitu ya, hot. Wah, kenapa? Nah, ini dia yang mau saya bahas. Makanya jangan di-skip video saya. Jadi begini. Sebelumnya baik itu PKS, baik itu PKB, maupun Nasdem, ada di konten saya sebelumnya, ketika ada wacana Anies akan maju lagi sebagai Cagup Jakarta, ketiga partai ini, PKS, Nasdem, maupun PKB, mereka berwacana lebih memilih mengusung kadernya sendiri. Tapi terakhir ini justru nama Anies mencuat lagi. Ya. Bahkan yang mengagetkan adalah PDIP justru berminat untuk mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Ya. Padahal sebelumnya kita tahu PDIP dalam hal ini Ahok yang pernah dikalahkan oleh Anies, partainya selama ini selalu menuding Anies dan orang-orang yang mengusung atau mendukung Anies sebagai ya misalnya kadrun gitu ya, khilafah dan lain-lain. Begitu juga Anies dan para pendukungnya menuding PDIP sebagai misalnya partai yang memungkinkan bangkitnya kembali PKI dan sebagainya. Oke? Tapi sekarang tiba-tiba PDIP mau mengusung Anies. Kenapa? Apakah karena PDIP kekurangan kader? Apakah PDIP tidak berani menurunkan Ahok lagi? Kalau saya bilang PDIP perhitungannya cukup akurat ya. Kalau saya bilang nih untuk pilkada ini. Kenapa? Ahok elektabilitasnya satu, dari pilkada yang lalu saja sudah kalah sama Anies. Kedua, walaupun belum disurvei, tebakan saya elektabilitas Ahok merosot karena waktu pilpres dia sempat nyenggol-nyenggol Jokowi dan keluarganya ya, yang bilang memang Jokowi bisa kerja, memang Gibran bisa kerja. Udah deh ya, kalau dia dimajuin lagi, Ahokers yang dulu mengusung dia banyak yang tidak akan pilih dia lagi. Ya tapi nggak tahu lah ya, kan belum disurvei elektabilitasnya. Oke. Kita akan lihat, nanti saya bahas sebentar lagi, apakah dengan PDIP mau mengusung Anies, apakah Ahok akan dipasangkan dengan Anies sebagai kader PDIP? Nah ini dia. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ini beberapa berita ya. Di sini di Detik dikatakan bahwa PKS kan terakhir usung kadernya, yaitu Sohibul Iman. Waktu itu diusung sebagai Cagup. Wah, berarti PKS menepati bicaranya pada saat pilpres terakhir itu, bahwa dia akan mengajukan kadernya yaitu Sohibul Iman ya sebagai Cagup. Tapi beberapa hari kemudian dengan cepat PKS bilang dia akan usung Anies sebagai Cagup dan Sohibul Iman itu sebagai Cawagupnya. Nah, di sini bikin PKB meradang. Kenapa? Begini loh. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Untuk mengusung pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta ini, partai atau koalisi partai harus punya minimum 22 kursi. Nah, menariknya, beda dengan Pilpres di mana
PDIP punya kursi banyak di DPR sehingga dia bisa sendirian tanpa mengharapkan koalisi dari manapun, dia bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi kali ini juaranya dari Pilkada Jakarta, walaupun hasilnya belum final ya, sudah dihitung-hitung, juaranya itu PKS. Dia punya 18 kursi di DPRD. 18 kursi di DPRD. PDIP cuma 15, kalah 3 kursi oleh PKS ya. Meskipun PKS juara di Pilkada Jakarta, 18 kursi itu tidak cukup untuk sendirian mengusung cagup dan cawagup. Perlu minimal 22 kursi. Artinya PKS masih kurang 4 kursi. Dia perlu partai koalisi. Nah, di sini PKS kan usung nih beritanya Anies dan Sohibul Iman. PKB komen seolah-olah sudah punya golden ticket, seolah-olah lu sendirian bisa nyalonin Anies dan Sohibul Iman. Nggak bisa, lu baru 18. Nah, PKB ini secara nggak langsung mau bilang begini, ya lu kalau lu pasang Anies dan Sohibul Iman, calon gua di mana dong? Kader gua di mana dong? Memang lu sendirian aja bisa dukung Anies dan Sohibul Iman, begitu maksudnya ya. Ya di sini nah, Wasekjen PKB yaitu Saiful Huda menilai langkah yang dilakukan PKS ini ya kurang produktif. Karena mereka kan sebenarnya bekas teman sekoalisi waktu Pilpres ya kan, PKB, PKS, siapa lagi itu? PKB, PKS, Nasdem ya. Ngusung Anies kan sebagai Pilpres. Tapi sekarang PKB meradang nih ketika PKS nyodorkan Sohibul Iman sebagai cawagup Anies. Disebutnya ini langkah yang kurang produktif. Kenapa? Karena Anies itu labelnya sudah PKS lah, walaupun dia bukan kader PKS. Kalau Anies sudah dianggap tanda kutip PKS dan disandingkan dengan kader PKS, diborong dong, kira-kira begitu. Maka dianggap kurang produktif oleh PKB. Nah kemudian Nasdem. Nah, Nasdem juga kira-kira sama. Anies itu sangat identik PKS, sekali lagi walau bukan kader PKS. Jadi kalau PKS disandingkan dengan kader PKS juga, loh partai lain kemana gitu kira-kira ya menurut Nasdem. Kalau lu begitu, siapa yang mau koalisi? Mau koalisi sama siapa lu kalau semuanya lu borong? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi di sini politisi Nasdem kurang lebih sama lah dengan tadi PKB ya. Di sini Pak Bestari Barus menyoroti langkah PKS yang sudah mengusung kadernya Sohibul Iman sebagai cawagup mendampingi Anies di Pilgub Jakarta nanti ya. Bestari mengingatkan PKS bisa saja tidak diajak dalam koalisi pengusung Anies Baswedan. Maksudnya begini, kalau lu ngotot pasang Sohibul Iman ya, nanti akan ada koalisi yang ngusung Anies, lu kita nggak ajak loh. Bisa saja misalnya Nasdem berkoalisi sama PKB, tapi PKS nggak diajak. Lah kan itu kan tergantung bargain ya, tergantung kesepakatan. Nah kira-kira begitu. Jadi ini udah mulai panas ya, mantap. Oke, kita lihat lagi berita berikutnya. Nah, ini kita ngomong mulai Ahok nih ya. Ada 5 poin pernyataan Ahok soal Pilkada Jakarta 2024 sebentar lagi ya. Ahok mengakui siap maju hingga kans duet dengan Anies. Wah, padahal saya pernah nonton videonya Ahok ya beberapa minggu atau bulan kali ya. Di situ dia bilang sendiri, nggak mungkin saya dipasangkan dengan Anies karena saya sangat menyayangkan Anies ketika dulu menang pilkada, ucapannya itu memecah belah bangsa. Ya, mungkin pakai politik identitas itu. Ahok keras gitu di videonya itu ya. Bilang nggak mungkin saya dipasangkan dengan Anies. Dirinya sendiri menolak. Tapi di sini dia akui siap maju kans duet dengan Anies. Entah Ahoknya jadi cagupnya, Anies jadi cawagup, atau kebalikan, Anies jadi cagup, Ahok jadi cawagup. Di sini dia bilang akui siap maju. Waduh. Oke deh. Nah,
Di sini Ahok bilang PDIP punya kriteria khusus sebelum mengusung seseorang maju di pilkada. Salah satunya sosok yang diusung PDIP harus memiliki jiwa nasionalis. Kemudian, apakah Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Saya kira itu ada filternya di PDIP. Ini kalau saya lihat, ya, secara tidak langsung, Ahok kan sebenarnya mau bilang PDIP ini belum tentu loh ya mencalonkan Anies, karena Anies kan pernah menyuarakan soal pemecah bangsa pakai politik identitas. Tapi saya bingung di beritanya bilang dia siap maju, ada kans untuk maju bersama Anies, duet dengan Anies. Tapi di sini komentarnya pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Astaga, ya nggak ngerti lah. Jadi ini agak rancu ya beritanya ya. Beritanya yang rancu atau Ahoknya yang rancu. Tapi Ahok bilang dia tidak menampik hingga saat ini masyarakat Jakarta masih menginginkan Anies kembali menjadi gubernur. Oke? Kita lihat CNN nih ya. Nah, kira-kira sama. Ahok berpendapat soal Anies yang dilirik oleh PDIP. Nasionalis atau tidak? Nah, kan tadi kan bilang pernah mengungkapkan pernyataan yang memecah bangsa nggak? Padahal dulu Ahok di videonya bilang nggak mungkin saya dipasangkan karena saya nggak suka tuh Anies begini-begini, kira-kira gitu ya. Nah, itu satu. Nah, yang paling menarik di sini adalah dari pihak PDIP sendiri berbicara mengenai kans Anies Ahok di DKI kecil. Nah, kita lihat kenapa kansnya kecil. Apakah karena Ahok yang tadi bilang di videonya sebelumnya bilang titik tanda kutip lah maksud saya, dia nggak suka Anies. Apakah itu atau apa nih? Kita lihat sebentar lagi ya. Tapi meskipun kansnya kecil, siapa bilang tidak mungkin? Jadi meskipun kecil, tapi siapa bilang nggak mungkin? Wah, oke, ini menarik ya. Nah, jadi Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga, nah sayangnya Eriko Sutarduga meskipun dia Ketua DPP PDIP, kalau saya tidak salah, dia tidak lolos kembali ke DPR. Kalah dia. Dikalahkan sama Once, itu penyanyi, pendatang baru ya. Jadi di sini Eriko Sutarduga angkat suara soal peluang menduetkan Ahok dan Anies ya. Di Pilkada Jakarta 2024. Wah, ini kita simak nih ya. Nah, ini dia. Di sini Eriko bilang soal peluangnya Ahok yang akan diduetkan dengan Anies di Pilkada. Eriko memahami saat ini peluang duet keduanya sangat kecil. Nah, ntar kita lihat kenapa dibilang sangat kecil. Apakah karena statement Ahok yang sebelumnya? Padahal Ahok tadi di berita di Tribun bilang soal kansnya dia dipasang dia siap maju sehingga kans duet dengan Anies. Ya, makanya kita lihat nih. Nah, di sini katanya, menurut Eriko, saat ini peluang keduanya sangat kecil. Maksudnya menduetkan kedua sangat kecil. Bukan soal videonya Ahok itu saja, ya. Nah, oke lah. Tapi dia menganggap hal itu bukan barang mustahil jika undang-undang yang mengatur hal itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata ada undang-undang yang tidak memungkinkan Ahok dan Anies itu diduetkan. Nah, ntar saya perlihatkan maksud saya undang-undangnya sebentar lagi. Di sini dikatakan itu sudah sangat super kecil lah, 0,00001%, kecuali undang-undangnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berubah lagi, siapa bilang nggak mungkin? Kira-kira begitu ya. Undang-undang apa nih? Ya, nah jadi begini. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 nih ya, tentang pilkada. Dalam undang-undang itu dikatakan mantan gubernur dilarang mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Nah, Ahok kan bekas gubernur. Anies kan juga bekas gubernur, mantan lah kalau ngomong bekas nggak enak gitu ya. Jadi, kalau Anies dicalonkan sebagai cagup lagi, boleh. Tapi Anies tidak boleh dicalonkan sebagai cawagup. Kira-kira begitu. Ahok boleh dicalonkan sebagai cagup, tapi tidak boleh dicalonkan sebagai cawagup. Oke? Kalau melihat
auranya di sini, ya, atau trennya kita bilang begitu, PDIP justru mau mengusung Anies sebagai cagup, bukan sebagai cawagup. Anies juga pasti nggak mau kalau dicalonkan oleh PDIP sebagai cawagup. Orang oleh PKS saja sebagai pemenang pilkada sudah dicalonkan sebagai cagup, masa dia terima kalau sebagai cawagup, oke? Jadi, kalaupun dia dicalonkan oleh PDIP sebagai cagup, nah, kalau PDIP mau memasangkan kadernya yaitu Ahok, nggak bisa. Ahok pernah jadi gubernur, nggak boleh mencalonkan diri sebagai cawagup. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, ya. Nah, jadi dikatakan oleh Eriko, baik Anies dan Ahok berpeluang diusung PDIP di DKI. Ya, tentu diusungnya ini supaya tidak bentrok dengan undang-undang itu harus diusung sebagai cagup. Anies harus didukung sebagai cagup, bukan sebagai cawagup. Bertentangan kan dengan Undang-Undang Nomor 10. Begitu juga Ahok kalau mau diusung sebagai cagup, bukan cawagup. Oke, menarik ya. Nah, di sini menariknya juga, nama Anies bahkan telah diusulkan oleh DPD, bukan DPP, DPD DKI bersama beberapa nama lain. Oke. Sementara Ahok sebelumnya masuk dalam 8 nama yang disebut Eriko potensial diusung partainya. Tentu diusung sebagai cagup juga ya. Nah, tapi kalau mau diduetkan Ahok sebagai cawagup, nah itu dia bentrok dengan undang-undang. Tapi kata Eriko, peluangnya tetap terbuka. Jika aturannya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 digugat di MK dan dikabulkan. Dia bilang apa? Bisa saja nanti tahu-tahu MK kan, ya tahu-tahu besok pengajuan ke MK berubah lagi. Siapa yang tahu? Nah, jadi di sini kalau undang-undang yang nomor 10 2016 digugat, boleh. Ya, semua undang-undang juga boleh digugat. Tapi kalau undang-undang yang mengatur batas umur cawapres digugat, nggak boleh. Itu politik dinasti. Nah, inilah PDIP ya. Keren lah, keren. Jadi saya mengharapkan ya undang-undang itu digugat aja. Kita lihat hasilnya. Ya, kalau dikabulkan siapa tahu Ahok bisa jadi cawagupnya Anies. Tapi kalau Ahok jadi cawagupnya Anies, memang yang namanya PKS mau dukung PDIP? Nggak bisa lah, PDIP kan kalah sama PKS, cuman punya 15 kursi. Dia masih kurang 5 kursi. 5 atau berapa ya? Oh lebih lu, masih kurang 7. Supaya dapat 22 kursi. Siapa yang mau dukung PDIP? Nah jadi yang saya lihat di sini, bukan masalah Anies dan Ahoknya. Anies kemungkinan besar akan tersandera. Tersanderanya bagaimana? Kembali lagi ya, kalau dia dipasangkan dengan Sohibul Iman dari PKS, kemungkinan besar PKB, siapa lagi tadi, Nasdem, dan PDIP nggak mau dukung. Anies nggak bakal jadi, nggak bakal jadi, cuma sendirian sama PKS. Nah, yang saya lihat, Anies baru bisa jadi cagup kalau PKS lepas itu Sohibul Iman. Misalnya, dia taruh Sahroni dari Nasdem ya sebagai cawagupnya Anies ya, sehingga jumlah kursi PKS dan Nasdem itu lebih dari 22 kursi bisa dia calonkan Anies. Tapi masalahnya kalau PDIP mau masuk kan PDIP juga mau dong masukin kadernya ya, tapi kan cukup itu yang namanya PKS dan PKB atau Nasdem. Atau PKS boleh berkoalisi dengan PDIP. 2 itu raksasa itu. Yang satu punya 18 kursi, yang satu punya 15 kursi. 2 itu cukup. Ya. Tapi juga jadi lucu. Secara ideologis partai ini duanya berbeda dan sering ribut gitu ya. Ribut tanda kutip ya secara ideologis ya. Tapi oke lah, yang namanya politik tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Bisa saja nanti di Pilkada Jakarta koalisinya yang mendukung Anies cuma 2, PKS dan PDIP. Di mana PKS oke deh Anies lah, karena orang nganggap Anies itu adalah PKS gitu, walaupun bukan kader PKS. Dia kasih cawagupnya kepada PDIP. Siapalah. Nah, tapi kalau Ahok berat karena harus gugat Undang-Undang Nomor 10 tadi. Mungkin siapalah yang dia taruh di situ.
Oke? Jadi itu ya. Jadi masalahnya bukan soal Anies Ahok nih ya. Masalahnya justru Anies tersandra. Partai mana nih yang akan sepakat mendukung Anies? Karena kursi cawagupnya ini yang sekarang menjadi pertaruhannya ya. Ini suatu hal yang menarik. Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.